Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akir Rici, NPM 21520111022, dan rekan-rekan saya Febi Aprilia dengan NPM 2152011071. Dengan saya Nazwa Aziza Berdana Putri, NPM 21520011078. kami di sini akan melakukan diskusi mengenai kajian kebaharuan hukum, perseroan dan kooperasi dengan lahirnya UU Cipta Kerja. Analisis pengaturan perubahan pasal dalam UU Cipta Kerja terhadap koperasi. Pembahasan terkait koperasi dijabarkan dalam bab 5 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi usaha mikro kecil dan menengah. Adapun terkait koperasi ada beberapa perubahan isi pasal, yaitu pasal 44A. 1. Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga, Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas satu orang atau lebih yang memahami syariah dan diangkat oleh rapat anggota. Yang keempat, Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bertugas memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima, Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selanjutnya mendapatkan pembinaan atau pengembangan kapasitas oleh pemerintah pusat dan atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang keenam, ketentuan lebih lanjut mengenai koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu analisis pengaturan perubahan pasal dalam UU Cipta Kerja terhadap PT. Beberapa perubahan signifikan landscape hukum PT diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pendirian PT dapat didirikan oleh satu orang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ketentuan mengenai syarat perseroan yang harus didirikan oleh dua orang atau lebih tidak lagi berlaku. Yang A, perseroan yang seluruhnya sahamnya dimiliki oleh negara. Yang B, perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga clearing dan peminjaman, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan undang-undang tentang pasar modal. Atau C, perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil atau UMK. Kedua, penegasan mengenai penghapusan modal dasar pendirian PT dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 yang sebelumnya diatur mengenai modal minimal PT yaitu paling sedikit 50 juta rupiah. Ketiga, pendirian PT dapat dilakukan tanpa melalui perjanjian dan akta notaris. Dan yang terakhir, yang keempat, pendirian dan pemilik saham PT untuk UMK hanya orang perseorangan. Selanjutnya, terjadi perubahan pasal pada lingkup substansi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Febi Aprilia. B. Lingkup substansi pada perubahan pasal yang dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah. Secara substansi, perubahan pasal ini terjadi pada peraturan pelaksanaan yang dikelompokkan dalam 11 klaster pengaturan, yaitu A. Perizinan dan kegiatan usaha sektor, terdapat 15 peraturan pemerintah yang dirubah. B. Koperasi dan UMKM serta badan usaha milik desa atau BUMDes mengalami 4 peraturan pemerintah yang diubah. C. Investasi mengalami 5 peraturan pemerintah yang dirubah dan 1 peraturan presiden yang terubah. D. Ketenagakerjaan mengalami 4 peraturan pemerintah yang dirubah. E. Fasilitas fiskal mengalami 3 peraturan pemerintah yang dirubah. F. Penataan ruang mengalami 3 peraturan pemerintah dan 1 peraturan presiden yang terubah. G. Lahan dan hak atas tanah mengalami 5 peraturan pemerintah yang dirubah. H. Lingkungan hidup
mengalami 1 peraturan pemerintah yang terubah. I. Konstruksi dan perumahan mengalami 5 peraturan pemerintah dan 1 peraturan presiden yang terubah. J. Kawasan ekonomi mengalami 2 peraturan pemerintah yang terubah. Dan K. Barang atau jasa pemerintah mengalami 1 peraturan presiden yang terubah. Kemudian perubahan pasal yang terjadi pada perizinan berusaha berbasis resiko. Perizinan berusaha berbasis resiko sendiri ini memiliki 2 tingkatan, yakni tingkatan resiko kegiatan usaha dan tingkatan resiko yang menentukan jenis perizinan. Nah, perizinan berusaha berbasis resiko itu sendiri menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi informasi. Selanjutnya yakni kemudahan berinvestasi di dalam negeri. Pemerintah telah mengubah konsep dari semula berbasis kepada bidang usaha daftar negatif investasi atau DNI menjadi bidang usaha prioritas. Selanjutnya, untuk koperasi dan UMKM dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP ini memberikan kepastian dan pengembangan usaha guna meningkatkan kapasitas dan daya asing koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ini diimplementasikan ke dalam berbagai program maupun kegiatan, yakni seperti pemberian kapasitas tempat usaha dan biaya sewa yang hanya sebesar 30% dari harga sewa komersial kepada pelaku UKM, alokasi 40% terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah, maupun dukungan 30% alokasi pada infrastruktur publik seperti rest area jalan tol, bandara, dan stasiun. PP ini juga mengatur kemudahan dalam penyelenggaraan seperti pelaksanaan rapat anggota, serta pelaporan yang dilakukan secara elektronik maupun manual. Nah, terkait pemberdayaan koperasi, ini mencakup penetapan kebijakan pemberdayaan dalam aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, dan keuangan. Lebih dari itu, tercatat juga adanya kemudahan pendirian koperasi, kemitraan UKM dengan usaha besar, kemudahan mendapatkan nomor induk berusaha, dan disahkan. Memasuki kajian yang terakhir, yaitu tentang kajian terhadap perseroan perorangan, yaitu mengenai syarat dan tata cara pendiriannya dan status badan hukum yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Akil Rizki. C. Kajian terhadap perseroan perorangan. Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan terhadap beberapa undang-undang yang mengalami perubahan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Adapun beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengalami perubahan. Syarat mendirikan perseroan perorangan. Seseorang yang mau mendirikan perseroan perorangan harus mengisi format isian pernyataan pendirian terlampir di dalam lampiran 2 dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 8. Format isian berubah sebagai dimaksud pada ayat 2 memuat A. Nama dan tempat perseroan perorangan. B. Jangka waktu berdirinya perseroan perorangan. C. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan perorangan. D. Jumlah modal dasar, modal ditetapkan dan modal disetor. E. Nilai nominal dan jumlah saham. F. Alamat perseroan dan perorangan, dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan. Yang kedua, jumlah modal dasar. Dalam pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan mengenai modal dasar juga telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum besaran modal dasar adalah paling sedikit 50 juta. Saat ini besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Yang ketiga, biaya administrasi pemerintah pada perseroan. Pasal 153 Undang-Undang Perseroan Terbatas, biaya-biaya yang terkait dengan administrasi pemerintah pada perseroan terbatas sebelumnya merujuk pada peraturan pemerintah. Namun setelah adanya amandemen, biaya-biaya tersebut merujuk pada undang-undang dan peraturan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
Keempat, pengecualian untuk dua pemegang saham. Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja. Pada dasarnya perseroan terbatas perlu didirikan oleh paling sedikit dua subjek hukum berdasarkan perjanjian. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, perseroan terbatas meliputi badan hukum perorangan jika memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, setiap orang dapat mendirikan suatu perseroan terbatas dan memiliki saham seorang diri. Sepanjang perseroan tersebut termasuk dalam kategori usaha mikro dan kecil. Status badan hukum. Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum perubahan peroleh status badan hukum bagi perseroan terjadi pada tanggal diterbitnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan badan hukum. Undang-Undang Cipta Kerja menambahkan 10 pasal baru mengenai usaha mikro dan kecil, bahwa perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh hanya satu orang. Adapun pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan didaftarkan secara elektronik kepada menteri. Selain itu, bahwa dalam pendirian badan hukum perseroan untuk usaha mikro dan kecil diberikan keringanan biaya. Sekian kajian dan analisis dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dalam diskusi ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.